Ini penyakitnya ibu-ibu. Apa? Tukang gosip. Ini duduk-duduk begini damai tapi gersang. Oh, coba lihat siapa duluan pulang, dia menjadi berbicara. Jadi gini Pak Gubernur itu dia duduk-duduk itu, dia enggak cerita tapi apa? Dia mulutnya enggak ngomong tapi bibirnya dong. Memang fitrahnya. Apa begitu orang sini? Bukan cuma di sini, orang Amerika juga tukang gosip perempuannya. Fitrahnya. Maka Nabi katakan kalau perempuan mau selamat, jaga mulutnya, aman dia masuk surga. Cuma kan gampang sekali kita gosip lewat teman kita. Apa? Nggak serasi kudungnya sama roknya. Dia bilang iya, lipstiknya palsu. Kenapa kau tahu? Melengket di giginya. Semua mau diurus. Iya kan? Ini penyakit kita, semua mau diurus. Ustadz aja dia gosip. Itu juga bajunya waktu di YouTube. Saya dengar tadi dilewat tadi, saya dengar. Itu juga bajunya waktu di YouTube. Astagfirullah. Inilah penyakit ibu-ibu. Ibu, mau gampang masuk surga? Ketika Nabi Isra Mi'raj kan dibawa jalan-jalan masuk surga. Subhanallah, alhamdulillah, banyak perempuan dalam surga. Begitu Nabi dibawa lihat neraka, nauzubillah min zalik, ya Allah ampuni hambamu, ya Allah ampuni umatku, ya Allah. Kenapa? Perempuan ternyata lebih banyak dalam neraka. Ditanya kenapa bisa begitu? Ada dua kelemahan perempuan. Satu, tidak mampu menjaga suaminya, tidak mampu mengurus suaminya, dan yang kedua tidak mampu menjaga lisannya. Jadi kalau ibu mampu menjaga lisan, aman. Itulah gunanya masker. Sudah ibu, semua mau diurusin. Iya kan penyakit kita. Ya, Bu. Maka bertanyalah ibu-ibu di Makassar, Ustadz yang saya cerita ini kan benar. Memang begitu sifatnya Ustadz. Itulah benarnya namanya ghibah. Tidak boleh kita cerita kejelekan orang. Kalau dia salah yang ibu cerita namanya fitnah. Tidak ada jalan. Ayuhibbu ahadukum, kata Allah, sukakah kamu memakan bangkai sesamamu manusia? Maka berhenti cerita kejelekan orang. Jadi gimana solusinya Ustaz? Ketika datang orang cerita, Bu, katanya nauzubillah min zalik, kita berlindung kepada Allah dari keburukan itu, Bu. Belum tentu suami kita lebih baik dari dia. Berhenti itu. Cuma kan enggak kita. Memang. Enggak tahu persoalan. Biar enggak tahu persoalan. Ikut campur. Ibu kalau suka ikut campur bikin urusannya ibu, nanti takdirnya seperti tauge. Tahu tauge? Tahu tauge? Coba lihat tauge, Bu. Kita bikin soto Banjar, ada. Pecel, sayur, lemper, ada. Ada tuh kalau di Makassar ada lemper. Ayo, maka karena dia selalu ikut campur, Allah takdirkan semua tauge bengkok. Dan ada yang lurus toh? Maka kalau ada ibu-ibu majelis begini kumpul, teriaki saja, pagi-pagi toge nih ya. Ini penyakit perempuan. Maka ini gunanya kita peringati maulid supaya ibu-ibu pulang berhenti cerita kejelekan orang. Tidak ada gunanya, menghabiskan amal-amal kita. Nabi pernah kumpul para sahabat dan bertanya, atadruna manil muflis? Saudara-saudara sekalian, kau tahu siapa yang bangkrut nanti di akhirat? Mereka tidak sholat ya Rasul, dia sholat. Yang tidak puasa ya Rasul, dia puasa. Yang tidak haji ya Rasul, dia haji. Yang tidak bayar zakat ya Rasul, dia zakat sedekah. Kalau begitu siapa yang bangkrut ya Rasul? Jarusu wa khati'ur rahim, tetangga yang jahat sama tetangganya dan yang suka memutuskan tali persaudaraan. Dan salah satu jahat sama tetangga dan memutuskan tali persaudaraan adalah mereka suka menceritakan kejelekan orang. Adakah orang yang senang dicerita kejelekannya? Ada? Ada? Ada, Ibu? Lalu untuk apa kita cerita orang?
Rajin betul istrinya majelis taklim, baik betul itu istrinya, tapi kasihan suaminya selingkuh kiri kanan. Lalu apa untungnya ibu cerita? Bu, nah, satu, pulang pengajian, tinggalkan gosip. Dua, Rasulullah setelah menikah dengan Khadijah, usia 40 tahun, Nabi dilantik menjadi Rasul. Pulanglah beliau 3 hari 3 malam di atas Gua Hira. Pulang menggigil. Dia ketuk pintu. Masuklah Nabi, kedinginan. Lalu Nabi berkata, istriku selimuti saya kedinginan. Kira-kira kalau ibu-ibu, apa jawaban ibu? 3 hari 3 malam suami tidak ada kabar. Di WhatsApp tidak dibaca. Di telepon di reject. Tiba-tiba datang kedinginan, Bu. Selimuti saya, Bu. Apa jawaban ibu? Apa ibu selimuti? Enggak, diinterogasinya suaminya. Mana HP-mu? Dari mana kau ini kedinginan? Iya toh? Tapi Khadijah tidak. Khadijah tidak pernah sangka buruk kepada suaminya. Apa kata Khadijah? Sami'na wa ata'na. Hikmah yang kedua buat ibu-ibu, sangka baiklah kepada suami. Demi Allah, tidak ada kebahagiaan rumah tangga yang dipenuhi dengan sangka buruk. Ibu mau bahagia dengan suami? Mau? Hilangkan sakwa sangka, hilangkan sangka buruk. Telepon suami tidak dijawab pagi-pagi, sangka baik. Oh, berarti suami saya lagi sholat duha. 1 jam kemudian ditelepon, belum dijawab juga. Oh, berarti suamiku lagi meeting dengan gubernur. Telepon lagi siang-siang tidak jawab. Oh, berarti suamiku lagi sholat berjamaah di masjid. Sore ditelepon tidak dijawab-jawab. Oh, berarti suamiku dia lupa handphonenya. Tiba-tiba sore masuk WhatsApp teman kita. Saya lihat suamimu bonceng cewek, cantik betul. Oh, berarti suami saya lagi nge-grab. Perasaan. Ibu-ibu, demi Allah, tidak ada kebahagiaan orang yang selalu sangka buruk. Suami enak-enak kerja, hanya tidak dijawab telepon, ibu tidak bisa tenang di rumah. Sangka baik. Orang yang sangka baik, rumah tangganya pasti tidak bisa bahagia. Saya kasih contoh. Kasih contoh ibu. Suami istri 7 tahun tidak punya anak. Di tahun ke-8 dia pergi ke ahli kandungan, periksa istrinya. Wih, alhamdulillah, kata dokter, ibu sudah terlambat 2 bulan. Senang betul. Dia teleponlah suaminya, Pak, alhamdulillah hasil pemeriksaan saya sudah terlambat 2 bulan. Tapi Pak, jangan cerita-cerita dulu ya, malu kita nanti kalau tidak jadi lagi. Oke Bu, ini rahasia berdua, jangan cerita ke siapa-siapa. Setuju Bu ya? Setuju Pak. Oke. Beberapa hari kemudian datang petugas PLN. Assalamualaikum. Kata ibunya, waalaikumsalam. Siapa ya? Saya Bu. Saya siapa? Petugas PLN. Oh kenapa Pak? Ibu terlambat 2 bulan. Kenapa dia bisa tahu saya terlambat 2 bulan? Wah, dia mulai curiga sama suaminya. Pasti kelakuannya lagi nih si gendut ini. Kan suaminya gendut. Pasti kelakuannya ini si gendut ini. Pulang suaminya capek, di jalan macet, kehujanan, baru buka pintu. Memang kau pembohong gendut. Apalagi ini pembohong. Orang capek, pembohong gendut. Apa? Kenapa itu PLN tahu saya terlambat 2 bulan? Pasti kau yang cerita. Bukan saya. Kenapa? Wah, suaminya juga marah digendut-gendutin. Dia datang ke PLN. Ada apa kau tahu-tahu istriku terlambat 2 bulan? Dia bilang ini ada catatannya Pak. Kau hapus ini. Ya boleh Pak, tapi Bapak bayar dulu. Kalau saya tidak mau bayar, ya terpaksa punyanya Bapak diputus. Kalau punya aku diputus, apa dia pakai istri saya di rumah? Dia terpaksa pakai lilin. Inilah bahayanya sangka buruk. Bu, lo Ibu, Bu,
Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah.